Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang kalian ketahui dari kota Yasrib? Jadi, mari kita saksikan dan kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, langsung saja masuk kepada materinya ya. Apa sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai kepercayaan dari masyarakat Yasrib. Kemudian yang kedua, yakni kondisi sosial dari masyarakat Yasrib. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mengenai kondisi ekonomi dari masyarakat Yasrib. Sebelum masuk pada inti-inti masalahnya, apa sih yang kalian ketahui dari kota Yasrib? Lalu, tahukah kamu di mana kota Yasrib itu berada? Ya, kota Yasrib berada di Jazirah Arab, kota yang strategis dalam jalur perdagangan. Sebelum hijrahnya Nabi, masyarakat mempunyai kepercayaan agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam. Yasrib ini mayoritas didiami oleh kaum pendatang. Di antaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj, serta suku Yahudi. Yasrib merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian masyarakatnya kebanyakan adalah bercocok tanam, berdagang, dan beternak. Nah, anak-anak, masuk pada poin yang pertama ya, yakni kepercayaan masyarakat Yasrib. Kepercayaan masyarakat Yasrib ini sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW terdiri dari agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama atau kepercayaan terhadap benda-benda alam atau kekuatan alam. Yang pertama, yakni ada agama Yahudi. Apa sih yang akan kita bahas? Yakni agama Yahudi ini bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, yang mana memiliki kitab suci yang namanya kitab Taurat. Kemudian agama Yahudi ini menyembah patung sapi. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan abad ke-2. Nah, agama Yahudi ini dianut oleh sebagian besar masyarakat Yasrib, seperti dianut oleh Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidah. Kemudian, agama yang selanjutnya adalah agama Nasrani. Agama Nasrani ini merupakan agama yang merupakan ajaran dari Nabi Isa alaihissalam dengan kitab sucinya bernama Injil. Nah, dalam agama Nasrani ini meyakini adanya Trinitas atau Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, di mana Nabi Isa dianggap sebagai anak dari Tuhan. Kemudian, agama Nasrani masuk ke kota Yasrib pada tahun 343 Masehi, kurang lebih. Kemudian pemeluknya adalah kelompok kecil yang berasal dari Bani Najran. Kemudian yang ketiga, yakni kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Sedangkan kepercayaan terhadap kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa memengaruhi kehidupan manusia. Nah, kedua kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Yasrib, yakni mereka menyembah pohon, menyembah batu, menyembah sungai, matahari, bulan, dan yang lain sebagainya. Benda tersebut mereka yakini memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian masuk
pada poin yang kedua, yakni tentang bagaimana sih kondisi sosial dari masyarakat kota Yathrib. Yang pertama, tadi kan terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Sebelumnya Ibu sudah menyebutkan kan pada awal video. Nah, suku Aus dan suku Khazraj ini merupakan bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman. Kemudian mereka datang ke Yathrib kira-kira pada tahun 300 Masehi secara bergelombang karena mereka di sana terjadi bencana alam, banjir, serta terjadinya perselisihan di negara asalnya sehingga mereka pindah ke kota Yathrib. Kemudian kedua suku ini, yakni suku Aus dan suku Khazraj, ini mereka saling bermusuhan dan berselisih paham selama 120 tahun. Kemudian mengenai suku Yahudi. Suku Yahudi ini juga merupakan suku pendatang yang berasal dari wilayah Arab namun dari bagian utara. Mereka datang kira-kira pada abad pertama dan abad kedua secara bergelombang juga. Nah, mereka datang ke kota Yathrib dikarenakan menghindar dari bangsa Romawi yang menganggap mereka sebagai kaum pemberontak. Nah, suku Yahudi ini terdiri dari 3 kabilah. Yang ketiga kabilah ini mereka juga saling bermusuhan. Lalu apa sih? Siapa saja sih 3 kabilah ini? Yakni 3 kabilah tersebut adalah kabilah Qainuqa, yang kedua adalah kabilah Nadir, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kabilah Quraizah. Langsung saja ya anak-anak masuk kepada poin yang ketiga, yakni mengenai keadaan ekonomi masyarakat kota Yathrib. Lalu bagaimana sih keadaan ekonomi di sana? Sudah dikatakan pada video sebelumnya bahwasanya kota Yathrib ini merupakan kota yang subur, sehingga mata pencaharian dari masyarakat Yathrib ini sebagian besar merupakan pertanian. Di pertanian, di mana hasil pertaniannya berupa kurma dan anggur. Itu merupakan masyarakat pedesaan di kota Yathrib. Namun ada di perkotaan, di daerah perkotaan itu terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang-orang Yahudi, seperti penjelasan yang sebelumnya. Kemudian Yathrib juga merupakan tempat atau kota yang strategis pada jalur perdagangan antara kota Yaman di daerah selatan dan kota Syria di utara, sehingga kota Yathrib ini menjadi kota yang mata pencaharian masyarakatnya juga sebagai pedagang. Tadi sudah juga disebutkan bahwasanya Yathrib merupakan kota yang subur, sehingga dikenal dengan hasil pertaniannya berupa kurma dan anggur. Nah, ini disebabkan karena di Yathrib ketersediaan air di sana itu melimpah dan banyak, dan sehingga cukup digunakan untuk lahan pertanian. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan, tapi Ibu ulangi dulu ya, atau kesimpulan dari materi pada hari ini. Yang pertama, yakni bagaimana sih kepercayaan dari masyarakat kota Yathrib. Masyarakat kota Yathrib itu ada 3 kepercayaan, yakni agama Yahudi, agama Nasrani, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam dan kekuatan alam. Kemudian bagaimana sih keadaan sosial rakyat atau masyarakat dari kota Yathrib? Keadaan sosial di sana itu terdiri dari beberapa suku, di antaranya dan kebanyakan mereka merupakan suku pendatang. Di antaranya suku tersebut adalah suku Aus, suku Khazraj, terus kemudian ada suku Yahudi yang terdiri dari kabilah Qainuqa, Quraizah, dan yang satunya lagi. Kemudian yang terakhir mengenai keadaan ekonomi di kota Yathrib. Keadaan ekonomi di kota Yathrib ini
sebagian besar dari masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani, karena Yathrib ini merupakan kota yang subur. Dan yang ketiga, yakni di perkotaan, di daerah perkotaan di kota Yathrib, di sana terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Baik anak-anak, sampailah kita pada akhir pertemuan video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja sampaikan di kolom komentar, dan nanti insya Allah Ibu akan jawab. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik, Ibu akhiri ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian tetap jaga kesehatan ya di rumah. Baik teman-teman, ini saya tampilkan RPP dari pembelajaran SKI ya. Silahkan dibaca dan disimak.